Ketemu lagi dengan saya di Matrix Channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup menarik, yaitu persamaan eksponen. Silakan simak dan tonton videonya. Persamaan eksponen berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, perhatikan lagi di bagian bawah. Jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka kemungkinan penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, fx sama dengan gx, kemudian yang kedua, hx sama dengan 0, asalkan fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Oke, di sini saya punya contoh soal. Tapi saya jelasin dulu lah maksud dari kemungkinan penyelesaian ini ya. Nah, yang pertama ya, kita punya persamaan eksponen, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx ya. Nah, perhatikan persamaan eksponen ini, eksponen kiri dan eksponen kanan pangkatnya sama, yaitu sama-sama hx. Eksponen kiri akan sama nilainya dengan eksponen kanan jika bilangan pokok sama. Jadi kita tulis fx sama dengan gx. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan, saya kasih contoh kayak gini ya. Kalau saya ambil fx-nya sama dengan 3, berarti gx-nya juga 3 kayak gitu ya. Kita ke sini, fx-nya saya ganti dengan 3, kemudian gx-nya saya ganti dengan 3. Sekarang pangkatnya terserah, asalkan pangkat di kiri dengan di kanan sama. Kalau di kiri misalkan 2 ya, berarti di sini juga 2. Nah, perhatikan bilangan pokoknya sama ya. 3 pangkat 2 9 ya. 3 pangkat 2 juga 9. Nah, oleh karena itu di sini dibuatlah kemungkinan yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 0. Nah, walaupun bentuk eksponen ini ya, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, walaupun kedua eksponen ini ya, eksponen kiri sama eksponen kanan itu bilangan pokoknya beda, tetapi kalau pangkatnya sama, yaitu sama-sama 0, maka eksponen kiri itu akan sama nilainya dengan eksponen kanan. Misalkan kita ambil fx-nya 4, hx-nya 0, kemudian eksponen kanan gx-nya kita ambil 5. Pangkatnya harus sama nih ya, harus sama dengan 0. Nah, perhatikan bilangan pokoknya 4 di 5, tetapi kalau kedua bilangan ini 4 dan 5 ini sama-sama kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama. 4 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 1. Maka ditulislah di situ syaratnya, kemungkinan yang kedua, yaitu hx sama dengan 0. Dengan catatan fx dan gx-nya nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Nanti kalau 0 hasil eksponennya nggak terdefinisi ya. Nah, sekarang kita punya contoh soal. Itu kan penyelesaian dari dalam kurung 2x kuadrat kurang 13x plus 15 pangkat x kurang 3 sama dengan dalam kurung x kuadrat kurang 4x plus 1 pangkat x kurang 3. Kemungkinan yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Di sini teman-teman harus tahu yang mana gx, yang mana fx, dan yang mana hx. Ini fx, ini gx,
kemudian pangkatnya ini hx. Nah kayak gitu. Fx nya yaitu 2x kuadrat dikurang 13x tambah 15 sama dengan gx nya yaitu x kuadrat kurang 4x plus 1. Oke, kita sederhanakan ya. Yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke kiri ya. Ingat aturannya, kalau kita pindah ruas diikuti perubahan tanda ya. 2x kuadrat kurang x kuadrat, x ini x kuadrat positif ya, pindah ke kiri jadinya negatif, berarti 2x kuadrat kurang x kuadrat hasilnya x kuadrat negatif 13x tambah 4x hasilnya 9x. 15 kurang 1 4, 14 sama dengan 0. Lagi-lagi di sini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, koefisien x kuadratnya 1, jadi kita pakai pemfaktoran aja. Ini x dalam kurung x dalam kurung sama dengan 0. Sama seperti kemarin. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya sama dengan 14. Terus kalau dijumlahin kedua bilangan itu hasilnya min 9. Bilangan berapa dan bilangan berapa? Ya, negatif 2 dan negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7 hasilnya positif 14. Negatif 2 tambah negatif 7 hasilnya min 9. Oke, kita ambil bilangan pertama yaitu negatif 2. Bilangan kedua min 7 sama dengan 0. Faktor-faktornya yaitu x kurang 2 dan x kurang 7. Kita ambil faktor pertama, x kurang 2 sama dengan 0, jadi x nya berapa? 2, positif 2. X kurang 7 sama dengan 0, nilai x nya 7, positif 7. Oke, untuk kemungkinan pertama selesai. Sekarang kita lihat kemungkinan kedua lagi. Kemungkinan kedua yaitu hx sama dengan 0. Hx nya adalah pangkatnya ya. Pangkatnya yaitu x kurang 3. Berarti di sini x kurang 3 sama dengan 0. Kalau x kurang 3 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan 3, positif 3. Nah sekarang kita peroleh nilai x nya. Nilai x ini perlu kita substitusi lagi ke fx dan gx ini ya. Ke fx dan gx ini. Yang pertama kita ke fx ya. Fx nya, x nya kita ganti dengan 3 ya. Berarti 2, x nya kita ganti dengan 3, pangkatnya 2 kurang 13 kali 3 plus 15. 2 kali 3 pangkat 2 itu 18 kurang 39 tambah 15 hasilnya negatif 6. Nah negatif 6 ini enggak sama dengan 0 ya. Kemudian kita ambil lagi fungsi g nya. G dalam kurung 3, fungsi g nya yaitu x kuadrat kurang 4x plus 1, berarti x nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 plus 1. 3 pangkat 2 9, 4 kali 3 12, berarti 9 kurang 12 tambah 1 hasilnya minus 2, tidak sama dengan 0 juga. Jadi untuk x sama dengan 3 itu termasuk penyelesaian. Yang saya kasih tanda ini ya, itu adalah penyelesaian. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita buat kesimpulannya. HP kita urutin, yang terkecil yaitu 2, kemudian 3 dan 7.
Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 3, yaitu 2, 3, dan 7. Oke, kita lanjutin ke bentuk persamaan eksponen berikutnya ya. Oke, persamaan eksponen berikutnya yang akan kita bahas sama-sama di sini yaitu persamaan eksponen berbentuk A kali buka kurung A pangkat fx tutup kurung pangkat 2 tambah B kali buka kurung A pangkat fx tutup kurung tambah C sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini ya. Penyelesaian persamaan eksponen bentuk ini ya bisa kita selesaikan dengan cara mengubah bentuk persamaan eksponennya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan 3 pangkat 2x plus 2 tambah 8 kali 3x 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 0. 3 pangkat 2x plus 2 tambah 8 kali 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, ini perhatikan persamaan bentuk eksponen yang ini ya. Kita gunakan sifat a pangkat m kali a pangkat n sama dengan a pangkat m tambah n. Nah, kalau kita punya bentuk eksponen 3 pangkat 2x plus 2, ini bisa kita ubah bentuknya jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2x. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kita ubah nih ya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2x tambah 8 kali 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian perhatikan lagi di sini 3 pangkat 2x. Ya, ingat sifat ini a pangkat m ya dalam kurung nih pangkat n sama dengan a pangkat m kali n. Nah, kalau kita punya bentuk eksponen 3 pangkat 2x itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat x ya tutup kurung pangkat 2. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita balik ke sini lagi. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi ini kita ubah ke bentuk kayak gini. Dalam kurung 3 pangkat x pangkat 2 tambah 8 kali 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang di sini 3x. Nah, 3x itu kita misalkan dia sebagai sebuah variabel. 3x nya itu sebagai sebuah variabel yaitu 3 pangkat x sama dengan a. Misalkan ya. Nah, jadi 3x ini kita ganti nih ya. 3x ini kita ganti 9 nya tetap, 3x nya kita ganti dengan a, pangkatnya tetap, tambah 8, 3x nya kita ganti jadi a kurang 1 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi ini kita ketemu persamaan kuadrat karena kan di sini memang diubah bentuknya ke persamaan kuadrat ya. Koefisien a kuadratnya 9. Caranya kayak gini. 9a tanpa ditulis pangkatnya ya. 9a dalam kurung nih. Buka kurung, ambil lagi 9a tutup kurung sama dengan 0 dibagi 9. Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya 9 kali min 1, hasilnya min 9. Terus kalau dijumlahin berapa? Positif 8. Nah, kedua bilangan itu adalah 9 dan min 1. 9 kali min 1 min 9. 9 tambah min 1 hasilnya positif 8. Sekarang kita yaitu positif 9.
Kemudian bilangan kedua yaitu negatif 1 per 9. Perhatikan faktor-faktor yang di atas yaitu 9A plus 9 dan 9A kurang 1. Dari kedua faktor ini yang habis dibagi 9 adalah 9A plus 9 ya. 9A bagi 9 hasilnya A. 9 bagi 9 hasilnya 1. Jadi A plus 1, 9A kurang 1 itu enggak habis dibagi 9 ya. Berarti ini tetap 9A kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil faktor-faktornya ini ya. Faktor yang pertama A plus 1 sama dengan 0, berarti A nya min 1. 9A kurang 1 sama dengan 0, berarti nilai A nya 1 per 9. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini belum selesai ya, belum selesai. Kita kembalikan A ini ke pemisalan tadi. Yang pertama yaitu 3 pangkat X sama dengan A. Kita ambil nilai A yang pertama, 3 pangkat X, A nya min 1. Jadi nggak ada nilai X di situ, jadi tidak memenuhi. Saya tulis M aja di sini. Kemudian yang kedua, 3 pangkat X sama dengan A. 3 pangkat X, A keduanya 1 per 9. 3 pangkat X 1 per 9 itu kalau kita ubah jadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat min 2. Kita turunkan pangkatnya, X sama dengan min 2. Jadi HP. Nah, penyelesaiannya ya min 2. Oke, saya rasa untuk persamaan eksponen cukup sampai di sini.